beban negara. Sembarangan ya mulutnya ya. Ya udah, kalau nggak mau dianggap beban negara, kita spill tahun lahir dulu. Boleh. Mulai dari ini nih. Yang mau pakai baju apa? 98. Iya. 99. 98. Sama 98. Kalau gue 97. Oh iya, Fadit. 91 lagi. Gak apa-apa, depannya masih 9. Iya. Kayak 90-an. 90-an. Teko suku. Tapi kalian setuju nggak nih kalau dibilang lagi rame kan ya Gen Z itu beban negara? Menurut kalian gimana? Tapi kita kenalin dulu kali ya tamu kita nih ya. Boleh. Dari sebelah kiri gua dulu deh. Oke, nama gue Remo, umur ya nggak usah lah ya. Tadi kan Ya tadi udah. hitung sendiri lah. Sendiri lah. Terus apa lagi? Udah, next. Nama gue Ara, umur gue 26 ya. Tahun ini 26. Jangan dikurangin. Ya. Gue Agni, umur gue sekarang 25. 25. Oke. Nama gue Iin, umur sama kayak Ara. Berapa tuh? Itu 26 setengah. Enggak, baru soalnya. Jalan, 26 jalan ya. 26 baru lebih sebulan. Berarti bisa dibilang kok mereka nih milenial yang agak senior. Iya, benar. Iya. Kakak tertuanya milenial. Gen Z. Transisi ke milenial. Transisi. Milenial kan bapak. pengen. Kita agak beda zaman ya. Makanya gue bingungnya kenapa mereka dibilang beban negara kok. Karena gue akuin ya mereka kelas 98 ya. Iya. Harusnya generasi kuat pak. Reformasi. Iya. Kelinci percobaan sih. Betul banget. Udah 98 masa ini ya, peralihan semuanya. Itu nggak ada yang mau belain Gen Z nih. Enggak ada. Enggak ada, karena kata ibu saya hampir nggak ketebus waktu di rumah sakit. Karena kan Krismon tuh waktu itu kan hampir nggak ketebus itu, alhamdulillah. Kayak peristiwa 98 gitu. Iya. Mohon maaf ya Pak, itu kan lebih betul tahun belakangnya punya Akhir bulan ya nggak sih? Tapi yang lucunya juga orang tua gue pernah gue nggak tahu bercanda apa beneran. Pas nanya Remo tuh dari mana? Reformasi moneter. Karena temen gue juga. Tapi sebenarnya lebih ke merek brand sih. Tapi ya reformasi moneter. Iya. Bisa gitu. Berarti waktu zaman ngejarah ya gue ya. Berarti lu masih tahun tuh. Iya, Baru bisa jalan. itu masih menyusui. Dia masih aman. Belum beli kalau sekarang kayak susu bayi gitu kan. Masih susu ASI lah gue misalnya. Oke, masih dari pabriknya ya. Masih pabrik ASI. Gue ngerasain pak. Gue 98 tuh SD kelas 2. Jadi gue ngeliat orang bawa kulkas, bawa TV. Serius? Ngejarah. Oh, Ngejarahnya. Tapi untungnya gue di Bandung. Kejadiannya kan di Jakarta, itu seru sih. Tapi di Bandung juga Rame. waktu itu ramai juga Pak. Banyak penjarahan juga. Masalahnya gue di Bandungnya Bandung Utara ya. Jadi ya buat teman-teman tahu, sebenarnya kalau di sini kan Jaksel sama Jaktim nih. Kalau Bandung tuh utara sama selatan. Dibagi sama Real. Ya, maaf ya kalau salah, koreksi ya. Di komen aja nih koreksi. Jadi bisa dibilang Bandung Utara tuh secara sejarah Belanda pada tinggal di situ. Pribumi di selatan. Jadi yang lebih banyak yang efeknya tuh di selatan malah. Di utara Pak tidak ada sama sekali. Soalnya mungkin sekarang juga kalau daerah Dago tuh. Dago kan banyak sejarah-sejarah kayak ada gua Belanda, terus ada gua Jepang. Nah, karena dulunya mayoritas yang asing di utara. Dia rumah-rumah bagus tuh di utara. Karena kolonial tuh di situ. Tapi yang di kota tua itu ada penjara di Bentar, kota tua. Ini kan lagi bahas Bandung nih. Ini kota tua kan Jakarta. Kalau boleh. Kan tadi lagi ngomong Belanda kan? Iya. Gue itu termasuk kan? Oh iya, termasuk. Penjara bawah tanah kan? Iya. Oh itu maksudnya Ara mungkin musim Fatahillah. Fatahillah. Jauh ya, 200 kilo dari Belanda kalau boleh. Iya juga ya. Iya, soalnya kan topiknya sekarang Gen Z tuh malas kuliah, malas sekolah, ya kan, sama gap year kerja. Iya. Mungkin bahasnya dari kuliah dulu deh, biar lanjut, biar masuk nih. Oke.
Dulu zaman kita kuliah berarti di Kumdu deh, angkatan berapa tuh? Kalau gue masuknya angkatan 2015. 15. Kalau In harusnya masuk di 2017, cuma karena gap year dulu setahun, nggak langsung kuliah ngejar SBM, jadi di 18 angkatannya. Oke. Abni di 2017. Kalau gue di 2016. 2016? Iya, jadi begitu lulus sekolah langsung masuk kuliah. Sama 2016. Berapa? 2009. Iya dong, masih SD tuh saya. Iya ya. Gue baru mau ke SMP itu kan. Dari subuh dibilang. Kata subuh. Iya. Jadi gap year tuh aneh sih kalau nggak tahu ya kalau di zaman gue ya. Anak-anak tuh itu kalau nggak kerja, gue pengen masuk kuliah. Tujuannya kan pasti ke negeri. Iya. Ya wayahna nggak dapat negeri swasta, tapi nggak yang gue nganggur dulu deh setahun enggak. Ya udah gue swasta dulu, tahun depan coba negeri. Nah gitu. Lebih di generasi gue gitu. Di gue juga gitu sama. Jadi gue juga awalnya kan emang ngebat dulu nih ke yang negeri ya. Udah nyobain SNPTN. Sama namanya. Terus ke SBM. Iya, sama. Terus di SBM gak lolos nih. Emang gue juga awalnya pengen yaudah tunggu dulu si ujian mandirinya dulu. Gue cobain dulu. Tetap gak lolos. Ternyata emang salah satu kampus itu lebih memprioritaskan area dulu nih. Oh gitu. Udah zaman lu udah ada zonasi buat awal kuliah. Kuliah. Tapi hanya beberapa kampus tertentu. Oh, oke. Gitu. Contohnya Unpad. Bukan. Oh, bukan. Iya. Emang boleh disebut? Ya, enggak apa-apa. Boleh sebut. Polban. Oh, Polban. Ya. Polban yang di atas berarti ya, di Kalong ya? Di Kalong. Karena dulu emang itu majority di sana orang Bandung semua. Iya. Yang dari luar Bandungnya paling berapa 20% doang. Terus kan kalau orang ngincer, ya biar buat kalian tahu ya, orang ngincer Polban tuh biasanya jalur dinasnya lebih jelas. Betul. Makanya persaingannya koneksi ke nanti kerjanya cepat. Banyak saingannya. Kerjasama sama perusahaan-perusahaan gede juga. Oh, I see. Pantes banyak peminatnya, jadi akhirnya dibuat zonasi gitu ya. Betul. Nah, kalau ini kampusnya di mana ya? Kalau ini kampusnya di apa namanya? Kok lupa ya namanya? Ciledug. Ciledug boleh sebut merek kan ya? Boleh. Di Budi Luhur di situ masuk angkatan 2018 gitu aja sih. Berarti bareng sama junior tuh ya? Iya bareng sama junior karena kan apa namanya? Gap year. Nah gap year-nya ngapain? Gap year-nya itu kan lulus SMA tahun 2017. SMK. Nah terus SMK itu jurusannya ngambil tata boga. Nah terus karena dari pas awal emang udah ngejar SBM, awalnya SNMPTN dulu, SNMPTN. Nilainya cukup, tapi waktu pas di rank itu tersingkir ya di menit-menit terakhir. Tapi ingat nggak sih maksudnya kejuruan tata boga nih, kuliahnya harus apa gitu? Even di negeri ya? Iya, enggak juga sih, bisa, tapi itu jatuhnya lintas jalur Pak. Jadi nanti waktu pas SBM itu kita belajarnya tesnya dua-duanya. Jadi kayak soshum dan sainteknya juga. Nah terus dari kayak gitu ternyata nggak masuk nih baik di SNMPTN maupun SBMPTN. Nangis ya kan, drama. Buat namanya soshum sama saintek, mau IPA sama IPS. Maksudnya kita udah saintek kan iya. Nah, terus udah kayak gitu masih apa namanya jiwanya masih kepengen ngejar negeri. Terus akhirnya nyoba lagi di tahun depannya SBM. Terus mungkin karena emang nggak direstuin sama almarhum nenek gitu ya. Jadi waktu pas kan saya buka pengumuman itu sambil pakai mukena di musola. Sambil mau sholat isya. Pas buka terus nangis terus nenek saya di luar, ya udah mau nggak terima deh. Buka pengumumannya pakai apa? Saya sih lagi pakai mukena. Pakai handphone. Pakai handphone. Kalau gua waktu itu masih bentuk kertas deh kalau nggak salah. Oh iya. Masa sih? Kalau nggak salah ya. Aku udah dari website. Gua dong, koran pikiran rakyat. Oh iya. Ya beda sih beda banget. Ya kalau nggak salah gua tuh masih di amplopin gitu. Oh gitu. Dikirim apa gitu? Enggak, kalau angkatan gue sih udah ada by website terus akhirnya
udah ikut tahun depannya masuk deh di Budi Luhur tuh juga by rekomendasi kakak karena udah nggak niat nyari. Jadi kata kakak gue kayak udah lu datang aja ke Jakarta bawa koper kuliah tuh udah masuk gitu. Bawa koper ya. Bawa koper. Karena kan pindah kota dari Cirebon ke Jakarta gitu. Nah, ini nih anak Tangerang nih. Kalau misalkan Agni itu dari lulus kan 2017. Nah, sempat ikut SBMPTN. Ternyata nggak lolos juga. Waktu itu di SBMPTN zaman gue UIN. SNM kan yang dari jalur dari sekolah kan. Cuma kan Agni kan jalur nilai gitu. Jalur nilai. Agni dulu IPA, cuma minatnya ke IPS. Jadinya harus mau nggak mau ya nggak bisa ke SBM. Nah, SBM-nya tuh ngambil di UIN sama Untirta. Ternyata nggak lolos juga. UIN Ciputat. Iya, nggak lolos, terus akhirnya ya udah langsung daftar di UNIS. Langsung masuk tuh ya? Langsung masuk. Swasta. Ya coba nih satu lagi orang Banten. Kalau Ara langsung daftar di universitas swasta. Enggak minat ke negeri gitu? Enggak minat, langsung ke swasta aja. Enggak minat atau emang enggak pede gak akan lolos? Enggak, emang enggak minat ke negeri gitu. Iya, karena kalau kampus yang swasta itu dia ada kelas kayak apa namanya? Reguler ya namanya. Iya, reguler sama karyawan apa? Iya. Iya, sama ekstensi biasanya. Oh iya, ekstensi. Dan D3 kayak satu ya? Iya, bisa. Makanya langsung ambil ke swasta. Di Serang. Iya, di Serang. Di dekat tol banget kampusnya itu kampus akuarium. Iya, karena dia banyak kaca-kacanya gitu kan. Oh gitu. Sebutannya kampus akuarium. Iya, kampus akuarium. Ada ikan mas kopi ya? Iya, makanya kalau kayak malam-malam ngampus kayak akuarium ada ikannya aja gitu loh. Ada ikan apa kayaknya enggak? Dia sarjana jadi ikan ya. Iya, jadi kita ikannya gitu. Oke, berarti ini terakhir kampus paling mahal sebelum Katanya sih Pak. Katanya paling mahal ya? Coba. Enggak lah, kalau kampus YouTuber apa gimana? YouTuber, influencer ya sini. Saingannya Pak LSPR. Iya, bisa dibilang 11-12 lagi dalam kampus masuk kuliah itu 2016 kampus swasta di Universitas Multimedia Nusantara UMN di Tangerang yang gedungnya kayak telur. Terkenal lah tempat tuh. Tangerang atau Tangsel tuh mana kayak Tangsel ya? Tangerang. Apa kabupaten? Masuknya kabupaten. Cari tahu sendiri lah. Dan dipakai ya jadi itu kampus ya terkenal karena bentuknya gedungnya itu sering dipakai syuting juga ada pride-nya dikit lah ya. Airport gitu ya. Dan sebenarnya masuk situ juga nggak sengaja sih, bukan nggak sengaja ya. Maksudnya sempat ngejar negeri juga di UI, ngikut simak UI segala macam nggak tembus juga sih sebenarnya. Ya emang nggak bakat ternyata ya. Terus jadi pilihan terakhir gitu di situ. Bisa dibilang karena itu udah batch terakhir banget, mau nggak mau pilih di mana ya udah di UMN dan jatuhnya lintas jurusan karena dari IPA ke Ilkom. Kostum yang sembarangan. Buat kali ini gue belain ya, gue juga dari IPA ke Ilkom. Gue dari IPA ke manajemen. Kita semua ada yang nggak nyambung ya. Karena gue dari tata boga juga ke sosum. IPA PPS nih. IPS. Memang sesuai. IPS sendirian ya? IPS sendirian. Iya. Oh iya. Soalnya memang dari SMA tuh sama gurunya tuh emang kayak ini mah udah ketebak nih muka-muka anak IPS gitu. Dari muka. Dari muka. Kalau gue dari ranking Pak. Iya, kita dari nilai guys ya. Tapi kalau di SMA Ara tuh dia nggak kayak bukan lihat dari nilai Pak, jadi dari minatnya si siswa sendiri. Nah, tapi kayak nentuin IPS 1, IPS 2, IPS 3, nah itu baru dari nilai gitu. Jadi makin jelek makin bucin. Iya, makin jauh nilainya kalau angka ininya kelasnya. Iya, benar kalau misalnya kayak IPS 5, oh berarti dia jongkok. Oh, baru tahu. Iya, berarti dia jongkok gitu. Emang duduknya jongkok? Maksudnya iya gitu. Ara IPS 1 dong. Keren juga Ara. Ini masih perlu bahas kampus gue nih. Perlu, kita tetap harus tahu. Sebetulnya kampus gue juga belum kebahas. Iya benar. Dulu deh. Kita kan tetangga nih. Tetangga. Iya, sama Bandung ya. Sama-sama di Bandung. Kalau gue tuh kebetulan
karena tadinya udah mentok di apa yang SBM itu nggak lolos, gue awalnya niatnya mau gap year tuh. Awalnya mau gap year juga kan? Ya, karena emang ambisinya pengen tetap di sana. Cuma kebetulan waktu itu ingat gue itu di bulan Agustus, itu kan kalau masuk kuliah kan itu udah maksudnya gelombang terakhir kan? Udah gelombang terakhir. Iya, pasti kan ada gelombang 1, 2, 3 kan? Nah itu udah di gelombang ketiga, gue emang udah nggak minat nyari kampus dulu. Gak lama ditelepon lah sekitar jam 9 pagi sama kakak gue. Dibujuk lah gue sama kakak gue buat kuliah. Akhirnya gue dikasih link sama kakak gue, ada tuh kampus yang masih buka, dan itu ternyata hari terakhir pendaftaran. Ya pas penutupan. Betul. Hampir banget ya. Hampir. Nah, kampusnya itu di Universitas Pajajaran Swasta. Kampus Unpas. Pajajaran. Unpad. Pajajaran Swasta. Bisa. Universitas Swasta. Boleh diliatin nanti logonya itu pasti mirip logo Unpad sama. Nanti editor tolong di compare Boleh ya. Logonya. Editor udah lemes. Kalau Pak Adi, kalau gua belum. Ikutnya panjang. Nah, otomatis gue udah dibujuk lah sama kakak gue, berangkatlah jam 10 pagi nih. 10 pagi. Dari gue kan asli dari Garut ya. Berangkatlah dari Garut buat ke Bandung. 2 jaman ada itu. Nah, gue waktu itu masih motoran. Gue diantar lah sama saudara, nyampe ke Bandung tuh jam 12 lebih 10 lah, habis zuhur. Di kampusnya ada 5 nih, Pasundan tuh ada yang di Taman Sari, ada yang di Setiabudi, ada yang di Lengkong, ada yang di Buah Batu. Terus satu lagi ada yang di jalan dekat Taman Bermain Anak lah di situ. Nah, gue datang ke yang di Lengkong. Lengkong? Ya, ada kampus Unpas yang di Lengkong. Bukan, itu yang hukum. Hukum nih. Nah, nyampe ke sana pendaftaran udah tutup. Karena maksimal jam 12. Waduh. Udah nunggu kan, biasa ada kursi yang panjang tuh. Nunggu, ruangannya udah ditutup. Gak lama mungkin ada bapak-bapak yang udah salat zuhur, nyamperin lah. Dia mau kemana? Mau daftar kuliah Pak? Udah tutup. Belum ditanya lagi, emang dari mana? Dari Garut Pak. Jauh banget. Langsung lah. Ya udah, ayo masuk sini. Cekrek buka pintu, gua masuk tuh. Kasihlah ada form pendaftaran kan. Isi nama, terus alamat. Biasanya kan ada SMA-nya apa gitu kan. Nah, di bawahnya kan ada tuh pilihan jurusan. Minimal kan ditulisnya 2 kan. Ada opsi pertama, opsi kedua. Gue tuh belum ngisi. Telepon lagi kakak gue. Kayak ini udah nyampe. Pilih jurusannya jurusan apa? Sampai jurusan belum tahu. Terus akhirnya? Iya, karena gue kan sebetulnya udah gak mau kuliah dulu karena udah ambisinya di kampus yang lain kan. Ya udah hilang motivasi. Betul. Ya udahlah, kakak gue pilihin tuh. Pilihan pertamanya akuntansi, pilihan keduanya manajemen. Udahlah gue tulis. Alhamdulillahnya yang keterima manajemen. Kalau akuntansi gue udah percaya Pak ya. Gitu sih kalau gue. Gimana kampus tetangga gimana? Tapi lu kuliahnya nggak di Lengkong kan? Enggak, gue Taman Sari. Karena ekonomi di Taman Sari. Taman Sari itu buat teman-teman yang tahu, kita dekat sama BIP ya Kom ya? Dekat BIP, dekat BEC, dekat Baltos. Itu 3 mall terdekat. 3 mall terbesar. Bandung Indah Plaza, BEC, Bandung Electronic Center, sama Balubur Town Square. Jadi kalau ke mall tinggal jalan kaki. Tinggal jalan kaki. Ya kalau gua itu kampusnya yang logonya Ka'bah ya guys. Namanya Universitas Islam Bandung, tapi suka diplesetin ITB. Institut Taman Sari Bawah. Ya awalnya kan memang ambisi waktu SNMPTN tuh ya udah deh sejalur gitu, ngikutin jejak bokap pengen jadi dokter juga. Tapi memang
dasarnya otaknya nggak nyampe. Gue event IPA tapi gue suka biologi guys. Gue tuh lebih suka fisika sama kimia. Nah gitu. Terus ditambah gue suka gambar. Hasrat gue tuh pengennya jadi arsitek tadinya, tapi ya itulah mungkin bedanya. Nggak tahu ya kalau di Gen Z mana kalau di milenial, apapun yang orang tua arahkan itu mungkin yang terbaik. Udah kita ngikut. Gitu. Kita coba dulu pasti. Kita coba dulu, nggak mau ngecewain orang tua lah. Gitu ya. Tapi pas gue coba, ada matematika dasar, ada matematika IPA. Nah, Allah Akbar tuh. Ini kita simpen lagi. Oke. Kemarin masa matematika enggak kan matematika IPA lagi. Double ya. Udah akhirnya ya udah deh. Sama tuh kayak Dikum, udah akhir banget kan ngincarnya udah deh tahun depan mau ke ITB beneran gitu ya. Ya udah daripada nggak kuliah, datang akhir tapi gue belum tutup. Belum tutup. Gak muncul kesedihan. Ya pas datang pilihannya 2 bener. Gue disaranin kalau nggak ilkom psikologi. Tapi gue mikir kayaknya gue nggak sabar ngadepin orang udah ilkom aja deh. Ya dari situ udah deh masih ngerasain tuh dulu ngerasain kalian kerja kelompok grupnya di Facebook. Wah enggak. Gue sih udah WhatsApp sama lain sih. WhatsApp dan lain. WhatsApp dan itu grup kelompok apa grup jual beli? Yang bisa pakai. Jadi cuman gue awal masuk tuh HP masih Nokia 9000 apa tuh yang QWERTY 9200 apa berapa tuh? 9910. 910. Bukan, jadi yang QWERTY Nokia pertama. Ada tuh iPhone nggak tahu ya belum terlalu masif lah. BlackBerry juga belum. Iya makanya. Dulu aja mungkin kalau inget nggak ada Nokia daun yang itu gue ngalamin juga HP itu. Ngalamin lah. Dimana dulu YouTube tuh hal mahal buat gue. Yang nonton YouTube harus bawa laptop at least. Pakai wifi kampus nggak bisa diandalin. Iya makanya WhatsApp tuh pas gue mau skripsi baru ada. Kita WhatsApp dari berapa? Gue skripsi 2013. SMP masih ada line WhatsApp ya? 2013. 13 skripsi. Itu pun WhatsAppnya masih gue ya beli Android pertama lah gitu. Dulu kan BBM masih tuh. Ya BBM. Masa paling ini dulu. Broadcast. Ada Nah, belum lagi jam pasti ya. Iya jam pasti. Pas kontak. Iya. Ya mungkin kalau ya kalian udah canggih lah gitu. Itulah kenapa gue bingung kenapa Gen Z itu dibilang beban negara. Karena kan sistem udah makin canggih. Sistem makin maju loh, makin canggih loh, ya kan? Tapi mungkin karena semakin banyak kemudahan, jadi kita males sih itu. Malesnya gimana? Malesnya tuh karena ya semuanya udah gampang, udah serba gampang Pak. Mas gitu kayak dulu mungkin waktu pas zamannya Mas Didut nih sama Mas Diko kalau ngerjain tugas tuh bener-bener kayak harus lihat buku. Iya. Wajib. Internet tuh kayak masih belum masif kan. Nah, waktu pas zaman kita tuh kan udah mulai udah semua kita udah bisa menjelajahi by Google. Jadi apa-apa tuh ya udah gampang kita keluar map aja ya kan. Keluar map aja. SD enggak sih masih kayak main di warnet. Iya, kayak gitu-gitu. Terus mulai SMP tuh kerja kelompok juga udah enggak seseru zaman dulu gitu mungkin kayak ya udahlah gampang kita searching aja di Google nanti ketemu gitu. Jadi mungkin kita tuh sekolah yang cuma berangkatnya aja. Jadi kadang ilmunya tuh nggak masuk kayak zamannya Mas Didu sama Mas Dikum kayak kita harus nyari itu satu-satu gitu ya kan. Mungkin nyatet nggak pas kuliah? Nyatet awal semester awal. Rajin sana yang penting cuma bawa ini doang terus cari kertas doang udah sama pen. Gue juga kalau lagi malas nyatet gitu ya, gue foto aja nanti aja catatnya di kosan. Kebayang nggak gue pakai HP Nokia moto? Mau zoomnya aja nggak bisa. Pecah. Jadi dulu kalau zaman gue, kalau kalian pakai Infocus ya, gue proyektor Pak. Jadi ini proyektor nih, slide-nya diganti pakai kertas.
Tahu nggak? Oh iya, jadi nimbulin dari bawah buat Nimbulin ya cahaya dari bawah nih, Iya. kertas taruh di atas terus tembak ke sana. Nah itu masih sumpah. Nggak pernah ngerasain sih. Belum sih, nggak udah. Jadi kalau dosen udah ngegeser tuh, wah kawatnya nyatanya gitu. Gue ngalamin 2 tuh. Ya. Awalnya di proyektor dulu, habis lama-lama udah pakai smart TV sih. Wah, smart TV itu hal yang mewah ya. Iya, udah. Iya. Itu di tahun kedua lah. Tahun pertama emang masih mayoritas pada pakai proyektor. Tahun kedua sampai ke lulus sudah pakai TV semua. Iya. Terus ditambah gue di kampus gue tuh kebetulan kan kerja sama Jepang ya. Jadi ada kelas internasional tuh. Wih, mantap. keren. Iya. Itu gue 2 kali tuh masuk ke kelas internasional kualifikasinya. Cuma di yang pertama gue mundurkan diri. Kenapa? Karena gue Jiper lah. gak fasih lah soal bahasa Inggris. Gak Gak aktif Nggak. soal gak fasih ya gitu ya. Gak fasih soal bahasa Inggris. Itu pun kan kalau di gue bisa nih ngambil matkul yang semester atas ditarik gitu kan. Jadi gue waktu itu lagi ngambil full 24 SKS. Bayangin kalau misalkan pakai bahasa Inggris semua dari materi, terus misalkan presentasi sama UTS UAS pakai bahasa Inggris nggak gila gimana? Besokannya sarapan langsung pengen pakai burger gitu Iya. ya. 24 SKS berapa satu semester gue tanya? Satu semester gue di 625 kalau nggak salah. Nah, ini Dulu per semester itu 11.250. lipat. Semester itu. Iya, Iya. Kami dari 4 sampai 6 sih. Oh masih oke lah ya. Ekonomis kayak Tangerang itu. Ekonomis itu. Nah ini sekarang nih berapa lah? 6 sampai 8 sih tergantung SKS. Kamu Solimar? Dilan. Gue mentar aja. Malu gue main inflasi. 24 SKS itu 14-15. Anjir. Paling Tetap. mahal. Saya paling murah. 4375. Tapi Kayak itu zaman 2009 sampai 2013. itu lumayan ya. Itulah. Gitu. Terus ada motivasi kalau nggak tahu kalau di generasi gue ya. Kita tuh pengen cepet lulus, pengen cepet ngerasain kerja kayak apa sih gitu. Nah, makanya kita suka bingung kenapa. Ya, gue juga punya adik seumur kalian ya. Iya. Ya teman-teman dia tuh banyak yang ntar aja lah gue mau ngincar PNS atau gimana, alasannya buat nggak kerja tuh ada aja gitu lucu. Sedangkan di zaman dulu tuh excited pengen dapat rasa duit sama dari lain, Pengen dapat ngerasain gimana sih orang-orang kerja tuh. benar. Ngasihin duit sendiri. Habis lulus langsung kerja gitu. Nah, menurut kalian nih, mewakili Gen Z lah pada umumnya, coba jelaskan. Kenapa Gen Z nggak mau kerja? Kan sekarang bahasa gap year nih. Mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama itu kayak dunia kreatif lebih terbuka. Jadi orang banyak juga melihat orang sukses tuh dari nggak cuma dari kerja, baik itu dari bisnis, entah itu dia sebagai content creator ataupun entrepreneur, macam-macam lah. Banyak yang udah kebuka gitu. Jadi orang bahkan streamer game. Iya betul. Streamer game tuh dari streamer game sampai pro player gamer juga tuh duitnya Udah masif tuh ya. masif udah banget kalau sekarang tuh. Kalau dulu kan mungkin dipandang sebelah mata ya. Benar. Kalau untuk sama ya pengalaman lah kalau misalkan sama orang tua. Lama lah gue di rental pet dicubit. Mungkin dulu kalau Konotasinya tuh game tuh selalu buruk di mata orang Apaan tua. sih game gitu kan? Kayak nggak ada masa depannya. Tapi sekarang itu kan lebih terbuka dan ada beberapa hasil. Nah itulah potensi-potensi itu ngebuka orang kayak males lah, ngapain gua harus kerja. Iya, betul. Tapi ngelakuinnya sebenarnya setengah-setengah. Iya. Oh jadi enggak Enggak pure nyemplung. Itu that's why kenapa kalau menurut data itu Gen Z itu tingkat penganggurannya menyumbang salah satu yang tertinggi lah di Indonesia. hampir 50% ya sih. Kalau nggak salah. Oh nggak salah ya statistiknya. Gen Z juga kayak gini sekarang kayak lebih smart gitu ya kayak. Wah smartnya gimana nih? Yang kenceng dong. Kencengin dong kan suaranya biar audionya kedengeran. Smart TV, Smart smart home, Smartphone. Nah, Gen Z sekarang juga kayak lebih pentingin kesehatan mental dia gitu. Oke, contoh. Jadi iya kayak misalnya kayak udah di kerjaan gitu ya, kayak udah ngeganggu apa mentalnya kayak dia udah mending gue resign aja deh gitu loh. Kayak gitu sih, kayak kenapa dia banyak pengangguran gitu.
mungkin ya kayak apa namanya kalau zaman Mas Tiko atau Mas Didot yang iya apa namanya dulu kan mungkin persaingan di dunia kerjanya atau di apa namanya waktu pas kalian grow up itu sudah biasa gitu dengan apa namanya kayak kompetisi ya kan sudah biasa dengan kompetisi terus kayak mungkin habitnya itu kayak mengeluarkan kata kasar itu ya itu bagian dari kehidupan udah gitu mungkin pas kita udah apa namanya banyak dewasa udah waktu pas parenting orang tua kita waktu pas apa namanya membesarkan nih kayak udah mulai menyetop menggunakan bahasa kasar gitu parenting VOC kalau sekarang bilang ya parenting VOC jadi kayak itu yang menjadi salah satu banyaknya Gen Z itu ngerasa kayak dimarahin dikit itu mengganggu mental dan terus juga sama ini kadang sebelnya ini juga gue nggak setuju ya sama Gen Z jangan self diagnose jangan mentang-mentang kayak abis ngelihat apa namanya ada cuplikan dari TikTok atau dari apa gitu kok ini mirip kayak gue relate banget gitu padahal maksudnya kalau diagnosa kayak gitu kan kita harus langsung ke ini ya apa namanya ke ahlinya ya ke psikolog dan lain sebagainya mungkin itu yang ya balik lagi benar apa kata Remo sekarang tuh di dunia kreatif itu kan udah seluas-luasnya gitu kan real job itu nggak melulu harus di kantoran ya kan jadi yang membuat apa namanya Gen Z males untuk bersaing karena kadang pas kita udah kerja nih di kantor kita kan bersinggungannya sama baby boomer sama Gen X nah mereka terus waktu pas mereka nyuruh kita atau gimana kayak kita langsung gerak sedangkan kalian kan kemarin kita langsung sakit gitu ya terus kita santai aja bro ya kan telat tapi kan kalian gak suka gitu ngelihatnya itu yang bikin jadi bersinggungan di kantor akhirnya malas mending cabut dari ini kantor kayak gitu ya pasti iya pressure kayak gitu juga jadi ya itulah salah satu apa namanya penyumbang Gen Z jadi pengangguran karena kalau lagi kumpul nih sama teman-teman kampus teman-teman SMP SMA mereka tuh pada kayak cerita mas banget tuh cabut aja jadi kayak mengucapkan kata resign tuh gampang gitu kayak begitu resign nggak langsung dapat kerja juga ya udah nggak salah gitu jadi ya udah gitu. Mungkin kejadian itu di korporasi ya bukan soalnya kan kalau di agensi ini lagi tren juga nih anak-anak Gen Z masuk jam 12 siang pulang jam 11 malam jam 1 malam gitu justru mereka enjoy di situ lebih dibebaskan mungkin maksudnya nggak terikat harus 9 to 5 apa gimana gitu tapi kan balik lagi nih ke income-nya jadi nggak sustain kalau kita berdua kan dulu mungkin ngincarnya ya tujuan kerja tuh pasti PNS udah pasti orang tua sih orang tua gitu maksudnya yang lu benar-benar aja lah pendapatannya jelas itunya jelas segala macam jadi kalau mungkin milenial tuh lebih ke sustainable-nya gue juga kalau sekarang gue masih pengen jadi PNS pengen pak pegawai negeri Sabina tapi ini udah boleh pegawai negeri Sabina kesel banget sih semua nggak ngikutin apa kata orang tua iya benar-benar iya jatuhnya kan mereka jadi nggak bisa saving nggak tahu ya mungkin kalau di kalian gimana savingnya kan lifestyle-nya lebih nih dari kita nih ngopi tiap hari ya di lifestyle konsumtifnya emang self reward deh iya self reward kayak pusing dikit kita harus makan enak pusing dikit healing kalau kan beli barang dikit healing gitu kan diem check out diem saran berhasil kan zaman mereka kuliah tuh ngopinya udah ice coffee nah kita Starling pakai aqua gelas ngaduknya kopi hitam atau apa kopi hitam kalau nggak hidup apa ngaduknya pakai bungkus sama rokok ketengan pokoknya kalau nugas harus di coffee shop aja nah iya kan coffee shop zaman kita belum serame itu skripsian udah di coffee shop tapi kampus gue emang ada kafe di dalamnya beda jadi emang tempat namanya tuh doktorandus ya jadi ya udah di situ jadi kita harus sambil rame banget dosennya juga nugas di situ terus anak-anak nugas juga di situ di depan terus harganya juga lumayan ya emang seharga coffee shop gitu enak ya gue di McD pak di simpang skripsian aduh belanja lagi nih bikin tahan terus sampai pagi karena takut diusir
Nah kalau untuk investasi kalian tuh senangnya kemana biasanya kalau Gen Z? Kan banyak nih ya instrumen-instrumennya gitu. Kalau Agni sih sejauh ini masih baru berani investasi, paling kayak nyicil-nyicil beli di perhiasan dulu. Kalau gitu sama buat tabungan berjangka. Paling kayak gitu aja sih, tabungan rencana kayak gitu. Emas gitu. Lebih ke emas dulu kayak gitu. Sempat belajar investasi, cuman ya namanya juga Gen Z, berarti nggak mewakili Gen Z sih. Cuman maksudnya lebih ke pribadi, tapi mungkin agak sedikit mewakili. Pengen itu gimana sih cara cepat kaya gitu. Instan aja. Iya, Invest mana nih yang paling menghasilkan paling banyak? Return cepat, return besar. Ya walaupun high risk gitu kan. High risk. Kalau misalkan kita langsung ke saham segala macam, kita tahu dalam 12 bulan ya paling margin cuma berapa 10% segala macam. Belajarlah mulai investasi di kripto waktu itu, baik itu ada beberapa platform lah, Indodex, gitu apa, Getayo segala macam. Sempat nyoba, sempat ngerasain untungnya dan sempat ngerasain ruginya, dan sekarang udah sadar kalau misalkan mau investasi yang high risk itu harus pakai duit dingin, jangan pakai duit panas. Iya, cold money lah ya. Cold money, karena nanti kita yang pusing sendiri, kalau turun panik sendiri gitu. Jadi kita maintainnya tuh nggak wise gitu. Jadi kalian masih suka eksperimental ya? Masih dan maksudnya untuk investasi yang benar lewat saham segala macam mungkin masih kurang melek lah gitu. Pikiran nggak beli rumah, gue tanya. Belum ya. Pikiran ada, cuman pasti ya wajar lah, pasti kan yang kita takutin itu kayak kalau beli rumah apa sih gimana ya jadi DP awalnya berapa. Iya sih betul. Soalnya kayak ngelihat orang-orang kalau mobil rumah tuh kayak minimal kayak harus megang uang di 30 atau 50 juta karena kan kalau let's say rumah yang harga 400 sampai 500, terus kalau kita DP-nya harus 30% atau 10% aja udah gede banget. Iya. 100 juta. Nabung aja enggak. Iya, nabung. Maksudnya bukan nabung aja enggak, tabungan kita tuh kan nyampe segitu. Boro-boro nyampe. Jadi udah jiper duluan. Jadi kayaknya kalau nabung tuh kayaknya untuk beli sesuatu yang kayaknya bisa kelihatan di depan mata gitu lah, kayak buat apa, kayak butuh mau beli sepatu baru, gadget baru. Lebih ke hobi lah ya. Lebih ke hobi gitu. Iya, Lebih ke kebutuhan tersier. Betul. Ya harus tidak perlu dibeli. Kemauan ya lebih. Iya, jadi mau yang kayak gitu. Banyak mau. Belum kepikiran sih. Arab gimana? Kepikiran di rumah? Kepikiran doang. Mikirin doang. Nunggu dinikahin aja. Atau nunggu dikasih rumah sama Ara. Buat para juragan Arab. Juragan Empang. Promosi. Kalian promosi ya. Iya. Masih jomblo sih katanya ya. Kemarin sih bilangnya nggak tahu hari ini. Kalau misalkan gua sempat nyobain investasi itu pakai logam mulia. Iya. Itu kan istilahnya udah pasti lah ya. Pasti. Cuma kan emang kalau dilihat nilai untungnya kan tipis ya. Kecuali kalau misalkan belinya 10 tahun yang lalu dijual misalkan tahun ini barulah kerasa. Inflasinya berasa ya. Cuma kalau sekarang sambil ya istilahnya gua kan masih di daerah pedesaan ya. Sambil ini aja sih beli pesawahan aja di sana buat invest masa depan lagi. Wih, tanah. Jadi juragan tanah. Wih. Nah, kalau gua kebetulan udah nikah, anak 1 ya. Tapi preferensi istri gua karena memang dia lahir di Jakarta. Anak Jakarta kan, kalau gua di Bandung kan, ya Bandung kan ada kota, ada kabupaten. Jadi pernah tinggal di kota, pernah di ujung burung juga pernah, yang kayak di bawah gunung gitu. Jadi kalau istri kan pengennya yang deket Jakarta. Oke, yaudah Mas, kita beli rumah tapi gue maunya deket Jakarta. Gitu. Maksudnya sekarang kan perkembangan yang deket Jakarta apa sih, paling Tangerang lah. Iya. Kalau Bekasi Bogor kayaknya gue nggak kebayang sih. Udah crowded banget. Iya, jalan jam berapa coba? Anggap jam 4 subuh ya, 4:30 nyampe stasiun udah jadi pinggang Pak. Bener banget. Iya, jadi kalaupun mau beli rumah ya udah at least ke arah Tangerang sini lah. Masih dekat juga kan, karena gue tinggal di Jakarta Barat. Iya.
Pokoknya banyak ya Pak sekarang ya rumah-rumah yang dekat Tangerang, dekat daerah BSD. Banyak. Soalnya kan pembangunan masifnya di BSD di Tangsel gitu kan. Dan yang pasti kalau kalian takut DP segala macam, sama gue juga. Maksudnya ya duit ngumpulin dulu DP, ntar lagi deh, ntar kalau misalnya ada yang bisa langsung nyicil, maka kenapa enggak kan gitu. Nah kebetulan nih ini kan Powered by Samaralen ya. Kita juga lagi punya proyek perumahan yang berlokasi di nempel banget ke BSD, yaitu di Parung Panjang Bogor. Dan kita juga lokasi perumahannya dekat dengan stasiun kereta api, terus juga dekat dengan exit tol Legok nih untuk yang tol Serpong Bararaja ya. Iya. Kemarin bisa kan gue aja. Nah di Samaralen juga kita lagi ada program tanpa DP, terus juga ada program biaya akadnya di cover juga sama developer. Jadi nanti kalau misalkan para Gen Z nih yang udah ada minatnya untuk beli rumah, boleh ke Samara, karena dari Samara tinggal lanjut angsuran aja, nggak perlu mikir DP, nggak perlu mikirin buat biaya akad. Itu langsung jadi langsung. Booking fee-nya berapa tuh? Kalau untuk booking fee kita udah murah sih dibanding dari kompetitor lain. Kita tuh booking fee cukup di 3 juta rupiah aja. 3 juta tuh udah sama surat-surat gitu nggak? Kita udah dapet surat-surat kayak sertifikat, IMB, itu udah free juga, udah di cover sama developer. Terus juga untuk asuransi kebakaran, asuransi jiwa juga udah di cover. Jadi seluruh biaya-biaya udah tercover lah sama developer. sampai akad jadi. Sampai akad. Jadi kita cuma bayar 3 juta aja deh apa? Iya. Cukup bayar 3 juta aja udah bisa sampai ke akad. Jadi para Gen Z tinggal lanjut Sampai SHM nggak? Pasti. Oh, Sampai dengan SHM. Luar biasa ya. Jadi Bener lah. serius ini cuma bayar 3 juta doang. Serius. 3 juta udah dapat rumah. Iya. 3 juta biasa kita buat staycation ya. Buat holiday gitu loh. Sabtu Minggu habis. Iya, Udah 2 hari udah habis. Besok beli promo. Iya. Oke, jadi perumahan kita ini ada 2 nih guys. Kalian bisa pilih nih. Yang pertama namanya Cluster Tulip guys. Nah ini namanya Green Paradise City Cluster Tulip. Ini desainnya Belanda, European style. Ada 2 tipe, 1 lantai sama 2 lantai. Nah kalau satu lagi, Ikum, silakan. Yang satu lagi ini konsepnya lebih ke konsep Jepang. Untuk nama perumahannya di perumahan Decision. Sama juga ada 2 tipe. Yang tipe pertama itu ukuran rumahnya bisa lebih luas, yaitu di 36/72. Kalau yang satunya lagi ada di tipe Osaka yang 30/60. Jadi yang pertama apa namanya? Sakura. Iya. Dua-duanya satu lantai atau ada yang 2 lantai? Keduanya kebetulan satu lantai, cuma untuk konsepnya yang Sakura ini ada open space di dalam rumah. Jadi ada tamannya dalam rumah. Jadi kayak rumah ala-ala zaman sekarang gitu ya. Betul. Jadi Yang pas ada buka pintu rumah Instagramable lah kalau kata anak Gen Z. Nanya doang, nanya harga dulu. Harga dulu kasih tahu tuh. Masukkan nih ke budget Gen Z. Iya. Suka budgetnya. Nah kalau dari harga nih kita udah starting di 400 jutaan sih. Cicilan berarti mulai dari Masih di bawah Iya. ya. 100 juta. Nah untuk cicilan kita mulai dari 2,5. 2.500.000. 2.500.000 masih worth it. Harganya mirip kayak kita ke kos lah. Iya. Mirip kayak kita ke kos ya. Iya. Langsung ikut rumah. Iya. Gimana nggak kos? Iya. Pada ngekos ada yang nyicil rumah. Iya juga ya. Saya ikut tiap bulan spending buat kosan berdua sama kakak tuh 3 juta. 3 juta ya. Berdua. Nyicil rumah dong. Nyicil rumah ya kalau kayak gitu ya. Tadi deket BSD lagi ya rumahnya. Iya. Gitu. Mepet banget BSD ya. Mau Dekat ke ini ke enggak? Ayam juga cuma 10 menit lah lewat tol itu. Aku nggak punya kendaraan umum. Nggak punya kendaraan pribadi. Dia punya orang sehari. Nggak punya Transjakarta. Nggak punya Gua kira punya bakso ya. pengguna setia. Nah kalau misalkan Komuter dia. Komuter. Saya tidak muter tapi.
Ya minimal punya imaninya aja dulu ya. Nah, kalau misalkan punya imani bisa juga ini kita dekat ke stasiun kereta Parungpanjang. Deket-deket doang. Kadang kalau survei nanti kita Iya. pelosok-pelosok Enggak. jauh. Dari stasiun Parungpanjang ke perumahan kita tuh cuma 1 kilometer doang. Berarti dari depan jalan tuh ke perumahan tuh nggak terlalu jauh ya? Enggak. Masih Kalau bisa misalkan- jalan kaki. Bisa. Misalkan Iin mau visit nih naik kereta misalkan dari rumah turun aja di stasiun Parungpanjang, nanti kita shuttle di pick up dijemput dari kita. Oh, I Kita see. siapin fasilitas buat jemput. Dijemput. Gokil. Dari Gila, keren stasiun. juga ya. Gensi kan males ya. Kasih makanan kan Bang? Hah? Kasih makanan. Ada lah. Oh, ada juga. Ada. Cakep. Keren. Jangan lupa keluarin uang booking fee-nya. Jadi kalau makan doang nggak booking ditagih ntar. Tapi Infonya. ini kan tadi baru di season ya. Kalau tadi Pak Adit apa? Sorry lupa tadi. Tulip. Tulip. Tulip tuh sebenarnya 1 lantai 2 lantai. Yang 1 lantai luasannya 60, bangunannya 30. Itu 2 kamar guys. Jadi kamar utama sama kamar anak. Gitu. Biarpun 1 lantai tapi kita inilah lega lah, tinggi ceilingnya juga. Kalau yang 2 lantai itu 60-60, bangunan 60, tanahnya 60. Nah itu 3 kamar. 3 kamar plus balkoni. Oh, ada Bang. Ada balkonnya, jadi nggak cuma kamar utama buka jendela, ya kan? Mau ngopi sore juga enak tuh buat kalian tuh kan, ngopi-ngopi senja. Mahal ya kayaknya ini. Nggak nyampe 700 itu. Oh. Serius. Masa? Masa Masa 600 juta Yang 2 lantai kan? Iya, 600 juta 2 lantai. Wah, Masih ada 1 M. 600 juta bisa dapat 2 lantai. Itu. Wih, gila. Kalau di atas itu mending beli di Bintaro ya. Luar biasa. Luar biasa sih ya. Pondok Keren Indah. ya. Koreknya boleh. Iya. Pondok Indah itu cicilannya ya. Nah, cicilannya juga panjang ya Kim ya. Bisa berapa tahun tuh? Maksimal kita cicilan bisa sampai 25 tahun. Oh. Misalkan dia umur 25. Ini 25 ya. Ini 25 ya. Ya, Kalau gue 25. Jadi masih bisa pakai cicilan 25 tahun. Ya. Karena kan kalau karyawan swasta kan mentoknya di 50 usia 55. 55 ya, Jadi pensiunnya ya. 30 tahun lagi ya. Iya, masih ada 30 tahun lagi. Masih aman lah. Oh, masih hijau. Oh, Itu pun kan bisa join income. Betul. Kalau udah menikah. Kalau udah nikah. Kalau nikah, ya. Iya, udah kita kan nunggu suami kita aja. Dari cicilan tuh Iya, suami kita aja kita nggak mikirin. Sampai juragan. Oh gitu. Ya kira-kira mau yang mana nih? Mau yang Jepang apa yang Belanda? Coba kamu ibu. Sudah jelas lah. Udah jelas. Makasih. ada kemana ya. Depan lah. Pokoknya Sakura tuh Oh, dia. Sakura Sakura ya. Ini Sakura ada kan? Bagus tuh pasti. Oh, kalau mau datang ke sini boleh? Boleh lah. Oh. Boleh Kita banget. janjian aja misalkan di hari apa sama jam berapa. Kalau kabarin aja bawa kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kalau misalkan pakai kendaraan umum, kita bisa jemput di stasiunnya. Tiap hari bisa. 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 Pengen visit setiap hari. Dari sini nikah. Booking tiap hari juga dong. Keren. Itu tapi Tulip juga sama Pak. Apa tuh? Kita juga. Iya. Sama 3 juta juga. 3 juta. Oh. Mungkin nanti kalau disubsidi sama orang tuanya nih masih dapat ya. Misalnya contoh buat kado kalian nikahan. Kita juga ada rumah orchid tuh. Ya. Rumah orchid itu tuh udah mostly banyak terhuni guys. Unitnya hampir ready lah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kalian boring nih pengen punya tetangga seru, langsungnya ke orchid bisa. Gitu. Itu di 700-an lebih ya? Itu ya starting 700. Starting 700-an. Luas tanahnya berapa? Untuk luas tanahnya di 84 Oh, lebih meter besar. persegi. Lebih gede. Luas bangunannya di 42 meter persegi. Oh, gede Ini banget. 1 lantai. 1 lantai. Ara bisa break dance di situ kan. Itu stylenya kalau nggak salah Skandinavian jadi yang begitu. So, Ya. yang lagi tren sekarang. Oh, wah, itu deketan apa gimana lokasinya? Jadi masih satu area sama kawasan Green Paradise City. Parungpanjang. Remaja. Oke. Keren juga ya, 3 juta. Kita atur jadwal dulu deh. Ajak pacar lu, Ra. Ajak pacar boleh. Ajak juragan. Juragan Empang. Calon suami. Di calon suaminya Juragan Empang nggak usah KPR, cash aja. Cash, Iya. cash. Kalau cash tuh harganya sama Oh, nggak iya. sama KPR? Beda dong. Oh beda. 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 Dari harga KPR ke harga cash itu lumayan lah. Selisihnya bisa hampir 10-15% lebih murah. Oh, kalau cash juga murah. Lebih baik cash nggak sih? Betul. Betul. Tapi kan Promo-promonya sama aja kan dapatnya? Kalau promo
untuk yang pembeli cash itu nanti ada spesial promosi biasanya. Apa tuh? Nggak bisa disebutin. Oh, nggak bisa ya? Bisa dong. Oh, Japri aja ya, Japri. Iya. Soalnya kan itu dulu ya. terkait ada syarat ketentuan yang berlakunya. Oh, gitu. Kalau terkait yang pembelian cash, betul. Spesial ya. Soalnya kalau untuk promo November, sebenarnya ini tayang November ya? Iya. Ya kan tanggal 1 kan? Oke. Promo November itu buat kalian di rumah kan takutnya mikir masih kosongan kan? Waduh, belum nambah furniture lagi nih. Iya. Kita kasih guys voucher furnitur. Up to 50 juta. 50 juta. 50 juta. Kalau belinya bulan November. Iya, Iya. gitu. Ini kan udah mau masuk November nih, kita syuting udah mau November kan. Episode ini tayang November, 50 juta. Tapi itu kayak Bebas milih. Bebas milih kan? Bebas milih. Yang Oke, penting Bang. budgetnya Budgetnya nanti sesuaikan. Itu yang dapat promo yang bayarnya by cash aja atau KPR? itu semua Semua. semua skema pembayaran dapat promo yang sama. Bang gratisin kanopi bang. Nah, kalau kanopi, kalian dapatnya yang season. Kebetulan season nanti kita akan grand launching tanggal 1 Desember guys. Oh. Selain kalian dapat voucher furniture, kalian plus dapat kanopi juga. Oh. Apa? Wih, Kalau yang keren. season. Banyak promo ya. Kalau tulip enggak? Kalau tulip kan udah inilah, udah bagus. Oh, udah bagus. Jadi nggak perlu pakai roti, udah cantik ya? Nggak mau udah cantik Oh. dia. Kan mau lihat dong, Beb. Boleh? Boleh. Mau kapan kira-kira sekarang? Enggak sekarang. Mau rebahan dulu kalau sekarang. Biasaan Penyakit Gen Z nih. Diayoin malah tar dulu. Pesan kopi dulu. Iya. Oh iya, belum pesen kopi. hari ini belum ngopi. Iya. Jadi boleh ngobrol dulu sama pacarnya, ngobrol sama calon mertuanya mungkin, calon orang apa, sama orang tuanya juga, tambahin mah gitu. Bisa kali. Tendang pintu dulu nih. Orang biasanya tenang itu pengen motor ya. Ini Oh, tenang itu pengen pengen rumah. Biar rusak rumahnya, biar di rumah baru kan gitu. Alah. Gitu. Jadi itulah hari ini ya Ya. obrolan kita. Buat teman-teman Gen Z di luar sana, kita tidak mendiskreditkan sama sekali ya. Iya. Ini preference aja nih kakak-kakak kalian. Ini senior Gen Z guys. Iya. Sangat senior nih. Kan startnya di 98-an lah ya, Iya. masa reformasi. Jadi buat Gen Z yang masih muda, patut dicontoh nih kakak-kakaknya. Ya meskipun mirip-mirip ya, tapi mereka ada struggle-nya lah buat masa depan yang lebih baik lah. Jadi jangan takut juga buat beli rumah Gen Z ya. Oh iya, benar. Kalau promonya kayak gitu kita nggak takut lah. Iya, karena iyalah. Ada DP 0% ya kan. DP 0%, semua Bisa ditanggung. cukup 3 juta. Maksudnya 3 juta tuh kayak itu udah nggak susah gitu lah, Iya. ya ada uang 3 juta gitu kan, ngumpulin 3 juta. Oke, benar juga. Berarti itu bisa jadi salah satu nilai investasi anak Gen Z, Betul. ya kan? Invest di rumah. Invest Pokoknya juga. tahun ini kita harus punya rumah. Iya, benar insya Allah. Tapi tahun ini udah mau habis, Pak. Kan November atau nggak Desember ya? Mumpung masih ada promonya. Oh iya. Itu maksudnya. Kita suruh bayar DP males lagi. DP dulu aja nggak sih? Penyakit Gen Z kan ngulur terus. Banyak tar sok ya. Iya. Kalau bisa dilakukan dengan orang lain, kenapa saya? Jadi thank you banget ya teman-teman nih udah datang ya, Remo, Ara, Agni, Iin. Thank you. Iya. Udah meramaikan rumah Bujang. Iya. Jauh-jauh ke sini. Iya. Coba. Bisa diinfoin lah ke teman-teman Gen Z-nya kalau lagi nyari rumah udah paling bener ke kita. Oke guys, terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan Rumah Bujang hari Jumat jam 7 malam. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment, dan juga share-nya ya ke semua. Thank you. Dah.